Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk Bapak Natalius Peter Sipasulta Eskom MMSI yang saya hormati, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alvina Sulistiawati, mahasiswa manajemen Universitas Dian Nusantara Cibubur. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar saya dengan materi yang saya ambil, yaitu pengantar hukum bisnis. Di sini ada daftar isi yang berisikan yang pertama yaitu pengertian hukum bisnis, yang kedua hukum bisnis menurut para ahli, yang ketiga sumber hukum bisnis, yang keempat tujuan hukum bisnis, dan yang kelima ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat. Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Saliman, hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Dalam definisinya, Abdul Saliman juga menekankan bahwa hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dan perikatan dalam praktek bisnis. Lalu yang kedua ada menurut Dr. Johannes Ibrahim SH. M. Hum. Hukum bisnis merupakan seperangkat peraturan hukum yang diadakan untuk mengatur dan memecahkan masalah terjadi terutama selama aktivitas manusia ke manusia daerah perdagangan. Selanjutnya yaitu sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kontrak adalah apa yang dilakukan oleh para pihak agar masing-masing pihak memenuhi kontrak. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yang menurutnya para penyelenggara dapat membuat dan memutuskan sendiri isi dari kontrak yang telah disepakati. Menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur baik hubungan kebendaan maupun hubungan antara perseorangan dengan badan hukum. KUH Perdata mengatur tentang jual beli, persewaan, pinjam, meminjam, termasuk kredit, dan lain-lain. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis seperti penipuan. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum perdata, seperti bentuk perusahaan, termasuk CV dan perseroan. Yang keempat, ketentuan lain dari hukum perdata, pidana dan non-pidana, seperti undang-undang perusahaan yang diatur oleh undang-undang perusahaan atau undang-undang yang berkait dengan penanaman modal, yaitu undang-undang penanaman modal. Berikutnya tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis adalah untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Berikut adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu dipahami. Yang pertama, menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar, agar pasar berjalan lancar dan efisien. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha, dari skala kecil hingga besar, serta memberikan proteksi kepada pelaku di bidang ekonomi. Yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan perbankan untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan. Lalu yang keempat, mewujudkan bisnis yang aman dan adil. Itu untuk memastikan bisnis berjalan sesuai dengan jalurnya dan meminimalisir kemungkinan sengketa.
Dan terakhir, menjadi pedoman dan sumber untuk para pebisnis atau pengusaha agar dapat menjalankan bisnis sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum bisnis memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi bisnis agar berjalan dengan lancar dan adil. Ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis itu sendiri meliputi bidang-bidang berikut, antara lain, yang pertama, kontrak dagang, kedua, aspek hukum badan usaha, ketiga, hubungan kerja, yang keempat, hak kekayaan intelektual industri, 5. Larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, 6. Perlindungan konsumen, 7. Pajak, 8. Pertanggungan, 9. Penyelesaian sengketa niaga, 10. Kebangkrutan, 11. Undang-undang lalu lintas, 12. Hukum perbankan dan sekuritas, 13. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis di negara ini. Beberapa poin yang menunjukkan mengapa hukum bisnis perusahaan sangat penting yaitu yang pertama, masalah kompensasi. Hukum bisnis sangat penting dalam menangani berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. Yang kedua, perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, pendirian perusahaan. Hukum bisnis adalah dasar dari semua transaksi. Memulai hukum bisnis melibatkan banyak proses hukum, sewa, dan izin. Dengan semua peraturan yang relevan dan dapat membantu bisnis membangun operasinya dengan sukses. Dengan demikian, hukum bisnis memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi bisnis agar berjalan dengan lancar dan adil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.